Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min arabin wa min ajami. Ya Rabbi bil واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفتحة الحضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وزوجه وذرية بيته. الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah li asatidatina wa asatidatina khususan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, khususan Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bankadlani, khususan Syekh Musnad Hadhir Kitab Ki Haji Muhammad Azim Basuki Haji Mahfud Syekh Haji Basam Syekh Haji Bisam Syekh Haji Abdullah Syekh Haji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa Haji Samsin Haji Abdul Haji wa Haji wa nafa'ana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah sekali lagi buat saudara-saudara kita, keluarga kita yang lagi sakit. Mudah-mudahan wasilah daripada pembaca suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan buka halaman 22 itu. Halaman 22 paragraf yang 1 2 3 4. Keempat dari atas tuh. Ya Aliu idza asobaka. Halaman 22 ya Aliyu idza asobaka, 4 baris dari atas. Udah ketemu ya Pak ya? Halaman 22 4 baris dari atas sebelah kiri. Ya Aliyu idza asobaka. Ada ibu-ibu ya, Bu. Udah duduk yang rapi, Bu. Pada bawa makanan, Bu ya? Enggak? Oh. Sudah ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharaini. Halaman 22 Bu. Halaman 22 baris keempat dari atas sebelah kiri tuh.
Ayo sama-sama ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, idza asabaka hammun au amrun faqul subhanaka rabbiya la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsy al-azim. Ya Aliyu, ya benar ya. Ya Aliyu, aksir minad du'ai alladhi allamanihi Jibrilu alaihi assalamu wa huwa ad-daimatu fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Aliyu, idza ra'aita al-hilala fahallil salasan wa kabbir salasan wa qul Allahu akbar wa a'azzu wa aqdaru mimma akhafu wa ahzaru. Ya Aliyu, idza laqita man tahzaruhu faqul Allahumma adra'u bika fi nahrihi was takfika wadabahu wa a'udzu bika min syarri. Nah, sampai situ dulu. Ini makalah kalau nggak salah makalah yang 110. Masya Allah. Ya Ali, wahai Ali, idza asabaka, idza apabila asabaka, asabak telah menimpa ka kepada kamu. Apa yang menimpa? Yang menimpa berupa apa? Hamun, kondisi yang bingung, hamun kebingungan. Wa amrun dan juga kesulitan. Fakul subhanaka, fakul maka bacalah subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Ya Ali, wahai Ali, idza asobaka apabila kamu tertimpa hamun au amrun, kebingungan dan kesulitan, fakul maka bacalah subhanaka maha suci engkau, Rabbi wahai Tuhanku, la ilaha illa anta tidak ada Tuhan selain engkau, alaika tawakkaltu kepadamu, alaika tawakkaltu saya bertawakal, anta rabbul arsyil azim engkaulah Tuhan yang mengatur arsy yang agung itu.
Nabi Muhammad berwasiat kepada Sayyidina Ali, Mas Ali, kalau kamu ingin menjadi orang yang senantiasa lurus, yang senantiasa tidak ada gangguan dan tidak mau diganggu, maka caranya gampang. Apa Rasul? Caranya itu baca kaidah yang sebelumnya kita dapat, yang sebelumnya belum kita temuin, tapi sekarang akan kita dapat. Apa bacaannya? Ketika kita dalam keadaan gundah gulana, ketika kita dalam sumpek ruwet, mumet, apalagi ya, kancelep, pokoknya udah stres saja. Nabi nyuruh kepada Sayyidina Ali, baca nih. Ya, bacanya apa? Subhanaka Rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Ini dibaca. Maha suci Engkau ya Allah, Rabbi la ilaha illa anta, wahai Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Alaika tawakkaltu, dan kepadamu tawakkaltu, aku bertawakal. Anta rabbul arsyil azim, Engkau adalah ya Allah zat yang maha mengatur arsy ini. Ya. Pesan pertama ini Bapak Ibu, ketika kita dalam kondisi galau, Bapak Ibu pernah galau? Sumpek kondisinya, ruwet pikirannya, ya, kemudian pekerjaan di kantor sangat luar biasa, numpuk sampai mengalami depresi saking banyaknya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan profesinya. Maka Nabi memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali, udah ente baca ini, ya. Baca apa? Baca Subhanaka Rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Dibaca saat kita dalam kondisi gundah gulana. Ibu sama lakinya udah 3 minggu kagak dikasih uang belanja, gedek banget. Ya, ini laki gua kemana ya, masih hidup tapinya kayak udah nggak ada. Kalau udah nggak ada, di mana kuburnya? Ya, sumpah itu. Semua orang Pak pasti memiliki yang namanya zauk rasa. Rasa bunga, rasa gelisah, rasa senang, rasa duka. Rasa duka, rasa bahagia. Dan ketika kita mengalami kondisi yang tidak beruntung, lagi sumpek, bingung atau dalam kesulitan, Nabi Muhammad nyuruh kita baca ini. Ya. Ini diijazain langsung dari Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, ikra atau faqul Subhanaka Rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan Rabbi, ya Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Alaika, kepada Engkau, tawakaltu, aku bertawakal, anta rabbul arsyil azim, Engkaulah zat yang maha mengatur arsy yang maha agung itu.
Apa yang terjadi saat kita dalam kondisi bingung? Datang ke Pak RT, aduh tolong saya apa? Kenapa Bu? Ini ya, laki saya udah 1 minggu belum pulang-pulang. Terus uang belanja udah tinggal besok. Apa hubungannya sama saya? Kata Pak RT. Ya kan Bapak sebagai atasan saya. Sono minta ke Pak RW. Datang ke Pak RW, mohon maaf, ada apa Bu? Laki saya seminggu belum pulang. Terus? Ya masak udah tinggal besok ini duit. Oh perusahaannya sama saya apa? Barangkali Pak RW bisa bantu saya, namanya sebagai pimpinan di sini, apa tokoh masyarakat di sini, saya sebagai warganya, ilok orang perhatian, katanya begitu. Boleh dicoba, ya kebetulan juga ya emak-emaknya masih rada botok gitu kan. Oke kata Pak RW. Ya. Itu kebiasaan kita Pak. Ketika ada resah dan gelisah seperti lagunya Tommy Jepisa. Kemudian hati kita bingung, pikiran ruwet mumet, Anda sudah mau meleduk. Kita kebanyakan lari ke siapa? Ke Pak RW, ya kan? Ke Pak RT, ke Pak Eko, ya. Ya Allah. Bu, emang nggak boleh puasa? Ya boleh, boleh. Cuman dalam keterangan Nasul Ibad itu orang yang selalu pagi-pagi itu dia bangun lalu mencurahkan isi hatinya kepada orang, kepada tetangganya, itu sama saja dia telah menafikan keberadaan Allah. Kenapa ente kok berani-beraninya curhat urusan ente kepada orang yang tentunya orang itu belum tentu bisa memberikan solusi? Ya Pak ya. Paling pas udah curhat, ya Pak, apalagi saya Pak, ya udah kalau udah begitu udah, ya. Makanya itu yang orang dicurhatin itu, ya kebetulan RT, RT Parihin, Kang Parihin, semua pada ngadu ke Pak RT, Pak RT ngadu ke Pak RW, Pak RW ngadu ke Pak Lurah, Pak Lurah ke Pak Camat, Pak Camat ke Bupati, Bupati ke Gubernur, Gubernur ke Menteri-Menteri, wah terus begitu. Akhirnya semua pada curhat, langsung yang menjadi corong juru bicaranya Bapak RT Parihin. Barang siapa kalian semua yang nggak punya duit, yang nggak punya beras, ya, yang nggak punya jajanan, datang ke rumah malam Rebo jam 9:30, ayo kita bareng-bareng nangis. Ya, Masya Allah, memang tidak mudah Pak ya, tidak mudah. Memang peranan tetangga itu saudara kita juga, perlu sekiranya bisa diajak bicara. Memang nggak mudah, kita lagi susah kayak begini langsung nggak butuh siapa-siapa, maunya ke Allah terus bagus. Hakikatnya bagus, cuman kesiapan psikis ente siap apa enggak, masalahnya di situ. Kalau Sayyidina Ali makomnya makom sahabat, dikasih tahu sekali udah langsung cespleng, ya lah kita ya makan masih barang yang subhat kadang-kadang ya, punya orang ngumpet-ngumpet diembat, ya Allah ya Pak ya. Makanya ini yang menjadi pelajaran buat kita bahwa sesungguhnya curhat kepada Allah itu lebih utama daripada kita curhat kepada sesama manusia. Allah akan memberikan solusi, tapi manusia boleh jadi menambah masalah, ya kan? Menambah masalah. Makanya Nabi ngasih tahu kepada Sayyidina Ali, kalau ente lagi ruwet, ente lagi bingung, ini baca subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu
anta rabbil arsyil azim. Banyak baca sebanyak-banyak itu. Ya, habis sholat maghrib baca 7 kali, habis sholat isya baca 7 kali, habis sholat tahajud baca 71 kali, habis sholat subuh baca 7 kali. Terus begitu. Insya Allah itu Allah akan membuka jalan keluar, insya Allah. Pak Ustadz, tapi boleh nggak saya curhat sama orang? Ya boleh aja, boleh aja. Ya, cuman curhatnya itu jangan sampai bisa memalingkan hati kita kepada orang yang kita curhati. Jangan sampai orang yang kita curhati itu menjadikan diri kita menjadi tunduk, menjadi hormat, tunduk karena solusinya, hormat karena solusinya, karena dia orang kaya, dia tunduk dan patuh karena hartanya. Ini malah lebih bahaya, Pak. Malah lebih bahaya. Yang berikutnya, ya Aliyu, aksir minad du'a. Wahai Ali, perbanyaklah dari bacaan doa ini. Allazi 'allamanihi, yang telah mengajarkan kepadaku akan doa ini. Siapa? Jibrilu, malaikat Jibril. Nabi Muhammad diajarin doa sama malaikat Jibril. Apa doanya? Wa huwa daimah, yaitu doa yang senantiasa berkesinambungan, ada ima yang tetap, yang abadi fid dini wad dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, di agama, di urusan agama, di urusan dunia, di urusan akhirat. Maka dibaca ini. Dibacanya apa? Dibaca doa yang diajarkan malaikat Jibril, yang doa itu menunjukkan kepada permohonan agar kehidupan dunia akhirat itu mendapatkan keberkahan. Berarti apa? Kebaikan atau kebahagiaan yang didapat oleh orang setelah dia itu membaca itu, ya. Maka doanya adalah doa yang senantiasa tetap bahagia dunia dan akhirat. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, di dunia, hasanatan, kebaikan, wa fil akhirati, dan berikanlah kepada kami di akhirat, hasanatan, kebaikan, wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari azab api neraka. Tuh. Malaikat Jibril ngajarin kepada Nabi Muhammad untuk membaca doa yang yang isinya itu kebaikan dunia akhirat. Doa yang isinya kebaikan dunia akhirat apa? Yaitu tadi doa sapu jagat. Tuh. Ya, ada orang yang ya Allah doa sampai ngangkat tangan, sampai ketek kelihatan, ya Allah saking kepengennya dikabulkan. Doa yang kita panjatkan itu adalah bagian daripada kebutuhan kita dan kepentingan kita. Ketika kita butuh sesuatu yang mana kebutuhan itu belum bisa kita tuntasin, maka disitulah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berdoa. Orang yang nggak mau doa, orang yang doanya biasa-biasa saja, orang yang ketika mendengarkan ada imam sedang berdoa dia kagak ngangkat tangan, ada yang begitu? Ada nggak?
Mana orangnya? Pengen tahu gua. Ya, dia nggak pernah ngangkat tangan saat imamnya membaca doa. Ya, dia nggak mau mengangkat tangan. Bahkan biasanya ini pakai apa namanya, yang diberikan oleh Allah itu kenikmatan dunia, lalu dia merasakan betapa nikmatnya dunia. Maka orang yang ketika diberikan kenikmatan dunia, dia merasakan nikmat, maka siap-siaplah dia untuk memasuki proses berikutnya. Kalau dia mendapatkan kenikmatan dunia yang ia lakukan saat doa, mintanya saat doa, kemudian dikabulkan oleh Allah, maka bersiap-siaplah kalau kita ini tasyakur kepada Allah, ya, merespon apa yang kita minta kemudian Allah berikan, maka kita pun harus bisa menjaganya dengan baik. Ya, udah dikasih Rabbana atina fid dunya, Rabbana atina fid dunya hasanah, baru dikasih dunia hasanah aja, ya Allah udah luar biasa. Udah petakar, peteker, petangkal, petingkil, ya, gelebak, gelebuk, pokoknya seolah-olah merasa, padahal baru dikasih keduniaan. Ya, nah, maka hal seperti itu harus kita ukur. Jangan sampai kita ini gara-gara harta, gara-gara apa yang kita terima, ini malah mempersulit hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan dunia. Kebaikan dunia itu apa? Sehat, kebaikan dunia. Betul ya? Makan yang cukup, kebaikan dunia. Harta yang cukup, kebaikan dunia. Ya. Itu betul-betul sangat tinggi nilainya. Maka Allah kasih tuh. Baru jangankan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah pun kita mendapatkan kedua-duanya itu luar biasa. Dapat satu aja kita sangat luar biasa, apalagi semuanya. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kita merasakan apa yang kita tanam di dunia kita nikmati nanti di akhirat. Tuh. Jangan sampai wakina azabannar, artinya jangan sampai kita memasuki masa di mana itu masa Allah sedang mengazab hambanya. Wakina azabannar, dan selamatkanlah saya, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya, banyak orang itu menyederhanakan doa ini, Rabbana atina fid dunya. Ini doa kebaikan dunia dan akhirat, ini doa yang malaikat Jibril ajarkan kepada Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu 'anil hawa fa in wa ma yantiqu 'anil hawa fa in apa itu? In huwa illa wahyu yuha. Saya kalau di ngajiin suka lupa ya. Maklum kemana habis duet sama ini si Samsuri itu. Suaranya sebenarnya 11-12 sebenarnya ya. 11-12 sebenarnya. Ya Allah, saya kemarin menikmati banget. Kang Hidir hadir ya? Mana Kang Hidir mana? Hadir kemarin ya? Mirip kan sama saya ya? Ngagul. Ya Allah, itu suaranya Masya Allah. Saya ketemu langsung, kirain udah tua orang yang ngeliat fotonya udah tua ya. Masih muda, umur 25 tahun. Iya. Insya Allah kapan-kapan Geria Syariah ngundang itu. Gampang ya. Kalau Samsuri Halangan biasanya suka ngebadilin saya itu. Ngarang ya si Ustadz mah. Ya ini biar anu aja lah ya. Biar anu lah ya, just kidding. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Ya, malaikat itu mengajarkan kepada Nabi Muhammad nggak lepas dari wahyu. Nah, ayat itu merupakan wahyu. Apa yang ada pada diri Rasul kemudian disampaikan kepada kita, itu semua wahyu, termasuk doa sehari-hari yang kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan doa ini pasti selalu dinanti-nantikan manakala kita sedang tahlilan. Ini ya Allah, Kiai Jidan lama banget doanya ditungguin itu Rabbana atinanya. Ya Kang Redi ya. Rabbana, amin, amin. Ya Allah. Ya, dah. Kebaikan akhirat, dunia akhirat itu Masya Allah harus baik. Kita upayakan bagaimana itu bisa baiknya, maka kita akan senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya Ali, wahai Ali, idza ra'aita, idza apabila ra'aita kamu melihat, sopo kamu al hilala akan hilal, bintang ya, bintang bulan sabit, fahalil salasan, maka bacalah tahlil 3 kali, wa kabir salasan, dan bacalah takbir 3 kali. Kul, bacalah Allahu akbar wa a'azzu wa aqdaru mimma akhafu wa ahzar. Tuh, ini nanti diapalin Bu kalau kita ngelihat hilal ya. Cuman orang-orang yang bisa ngelihat hilal itu orang-orang yang sudah belajar ilmu falak, ilmu astronomi. Ya kalau kita belum bisa belajar kagak ngerti itu ada apaan itu ya. Disangkanya cuman apa namanya, ya cuman ya itu doang, cuman apa cahaya di bulan apa segala macam di langit, nggak ngerti apa-apa. Nabi Muhammad ndawuh kepada Sayyidina Ali, Li, kalau ente ngelihat bulan jangan lupa baca tahlil 3 kali. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Katakan, itu nyanyi ya. Maksudnya la ilaha illallah itu artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Baca saat kita melihat hilal. Biasanya terjadi saat akhir bulan, setiap akhir bulan. Sekarang bulan Jumadil Akhir nih. Tanggal berapa ini Jumadil Akhir itu? 14, tanggal berapa sih sekarang? Masih awal ya, pekan ya. Sama tanggal apa nama saya pada apal, mah Hijriah nggak apal. Bukannya nggak apal, lupa. Lupa. Setelah itu wakabir, baca takbir berapa kali? 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini langsung Nabi menyampaikan kepada Sayyidina Ali. Nah sekarang redaksi ini sampai kepada kita. Apa artinya? Artinya kita pun dianjurkan, diserukan untuk membaca sama seperti Nabi Muhammad menyuruh, memerintahkan, menyerukan kepada Sayyidina Ali. Makanya Bu jangan sekedar baca-baca aja ya. Ini sudah sampai sama kita. Jangan sekedar dilihat doangan, didengersin saja. Enggak ada langkah berikutnya. Setelah selesai, udah guys selesai. Kitab ditutup, dikumpulin, disimpan lagi di lemari. Udah, selama belum ada petugasnya, selama belum dibaca lagi, itu kitab tersimpan dengan rapih. Tuh. Makanya raknya rapi banget, orang gak jarang dibaca ya. Ya. Kalau di rumah mah kitabnya berantakan semua karena sering dibaca. Ya. YouTube-nya, hah? YouTube-nya. Oh, YouTube ya. Ya. Lalu kemudian setelah tahlil 3 kali, takbir 3 kali, bacalah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
wa a'azzu wa aqdar. Allahu akbar wa a'azzu wa akbar. Allahu akbar wa a'azzu wa aqdar. Apa wa a'azzu? Yang maha perkasa, wa aqdar dan maha kuasa. Mimma akhafu, dari perkara-perkara yang aku takuti, wa ahzaru, dan perkara yang aku khawatirkan. Kita hidup di dunia ini punya nggak rasa takut? Ibu punya rasa takut nggak, Bu? Nggak punya. Serius nggak punya. Ntar malam janjian sama saya di Kober jam 2 ya. Pokoknya jam 2 ibu udah sampai sono di Kober Jati tungguin saya. Ya jangankan ya jam 2 malam ya, maghrib aja lewat udah pengen udah pengen beser ya. Kita punya rasa khawatir, kita punya rasa cemas, itu bagian daripada manusia yang normal. Ya Pak ya, kalau Bapak nggak punya rasa takut, dipertanyakan tuh kenormalannya. Kalau Bapak nggak punya rasa rasa berani juga, nggak punya rasa berani juga, itu dipertanyakan jati dirinya. Nah itu ya Pak ya. Ini kapan hatamnya ya? Lalu ya Ali, wahai Ali, idzalah kita, apabila kamu kepanggih. Apa kepanggih itu? Kepanggih. Nah, ketemu. Apabila kamu ketemu, kalau orang Banten nyeluknya itu kepetuk, ari sira kepetuk, karowong, man karowong. Ya. Kalau kamu bertemu, idzalah kita, kalau kamu ketemu, man tahzuruhu orang yang kamu takuti. Tuh biasanya ketika ketemu langsung balik 180 derajat, berarti ini orang yang paling ditakuti. Siapa itu orang yang paling ditakuti? Lagi ketemu kita langsung balik badan, melengos, padahal sennya sen kanan tapi dibalik. Siapa yang biasa ditakuti itu? Tukang nagih utang. Buset, ketemu dia nih balik langsung siake. Ya Pak ya. Nah ketika kondisi seperti ini ya, maka fakul, bacalah, Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wastaghfika ghadabahu wa a'udzu bika min syarrihi. Allahumma ya Allah, inni adra'u bika, sesungguhnya aku ini teh menolak denganmu, fi nahrihi, dari lehernya, dari kejahatannya masuknya, wastaghfika, dan aku memohon kecukupan kepadamu, wa a'udzubika, dan aku memohon perlindungan, min syarrihi, dari keburukannya. Kita kalau bertemu orang yang kita anggap dia ini punya pengaruh besar ya, maka agar kita pede, bacalah ini ijazahnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Faslun, bermula ini fasal fi fununi syatta. Kayaknya udah ini ya. Fasal berkenaan dengan ini udah nggak taunya ya. Udah nggak apa-apa, ingat lagi karena ada ibu-ibu yang nggak masuk. Tentang mengucapkan salam. Lanjutannya tuh 22 halaman 22 di bawah itu yang tulisannya paslun. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Kanjeng Rasul kepada Sayyidina Ali, ya Aliyu ibda man lakita minal muslimina bisalam. Wahai Ali,
ibda, mulailah duluan. Man lakita, kepada orang yang kamu temui, minal muslimina, dari golongan orang Islam, dengan memulai apa? Bisalami, mengucapkan salam. Kenapa emang Nabi Muhammad menyampaikan pesan kepada Sayyidina Ali seperti itu? Li, kalau kamu ketemu orang buru-buru kamu ucapin salam. Emangnya kenapa? Yaktubullahu laka 'ishrina hasanatan. Karena Allah Subhanahu wa taala yaktubu, mencatat, laka, untukmu, 'ishrina hasanatan, 20 kebaikan. Masya Allah. Umat Nabi Muhammad pengen kebaikan tuh abrek-abrek. Ya. Beda sama umat yang terdahulu, boro-boro dapat kebaikan sabrek-abrek. Satu aja diperjuangkan bertahun-tahun, Pak. Maka bersyukur. Makanya besok ketemu orang langsung salam. Waraddus salam fallahu yaktubu liman raddahu arba'ina hasanatan. Dan adapun yang menjawab salam, raddus salam, fallahu, maka Allah, yaktubu liman raddahu arba'ina hasanatan. Allah akan mencatat pahala untuk orang yang menjawab salam arba'ina hasanatan, 40 kebaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 40 kebaikan ketika dapat kita raih. Masya Allah. Enak gak jadi umatnya Nabi Muhammad? Ya Allah, spesial banget Pak menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ya. Makanya perbanyaklah kita itu selalu merindukan Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak baca sholawat. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahu jah indallah, innal musiina qad ja'uk lidzan biastaghfirullah. Ya Allah, itu Pak, kalau kita meresapi ya Sayyidi ya Rasulullah, kita datang kepada Kanjeng Rasul melalui sholawat, berharap datangnya kita kepada Kanjeng Rasul lewat sholawat, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya Allah, ya. Itu kalau seandainya membacanya itu sambil meresapi Pak, ya Allah, nikmat banget. Baca Pak, baca. Kalau kita rindu kangen, baca sholawat, ya, baca sholawat. Nah, kemudian yang berikutnya, ya Ali, wahai Ali, iyyaka wal ghadab fa innahum minasyaitani wa huwa aqdaru ma yakunu 'alaika fi halatil ghadab, wa iyyaka wa da'watil mazlum fa innallaha yastajibu lahu wa in kana kafiran 'alaihi kufruh. Tuh. Ya Ali, wahai Ali, iyyaka, waspadalah, wal ghadab, waspadalah kamu untuk marah-marah. Hati-hatilah kamu untuk marah, takutlah kamu untuk marah. Fa innahu, karena sesungguhnya ghadab itu, marah itu, minasyaiton, dari setan. Dari setan. Ya. Marah itu bukan dari rahmat Allah, bukan dari malaikat, apalagi Kanjeng Rasul. Al-ghadab minasyaiton. Kalau bapak marah sama anak bapak, marahnya karena anak bapak enggak sholat, maka marahnya bapak itu fa insyaallah al-ghadab liridhah. Marahnya itu karena Allah, karena sayang.
Ya. Tapi saat bapak marah kemudian bapak mukulin, kan memang kalau bocah nggak sholat kan dipukul. Tapi pukulannya itu tidak membekas, tidak membahayakan, dan sangat ringan. Jangan sampai kita mukulin bocah itu kaki sampai patah bocah. Ngejewer telinga bocah itu telinga anak kita sampai congean. Ya Allah. Itu namanya al-ghadab minasyaiton. Murkanya itu jelas-jelas dari setan. Ya. Jangan sampai apa ya. Bapak nggak pernah ngebukin anak Pak ya? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah, tapi tidak membahayakan. Boleh, nggak dilarang. Tapi jangan sekali-kali mukul ke anak itu dengan tidak mendidik. Pukulan orang tua harus edukatif, harus mendidik. Mukulnya misalnya pakai buku, gelepok, keras suaranya, tapi nggak bahaya. Pakai koran, ya, pakai apa namanya spon, ya, pakai lidi, jangan sapu lidi, pakai lidi, ya, boleh, ya. Ini mau pakai rotan yang buat jemur kasur itu digebuk, gelepok, gelepok, ya Allah, anak sampai pada biru, ya, ya Allah, ya, jangan sampai ya kayak begitu ya. Karena murka itu marah itu dari setan. Wahwa, dan adapun marah itu aqdaru ma yakunu alaika, adalah sejelek-jeleknya, akdar itu sejelek-jeleknya sesuatu yang ada pada dirimu. Fi halatil ghadabi, ketika marah. Orang kalau marah ada yang ganteng nggak mukanya Pak? Nih istri bapak lagi marah, cakep nggak? Cakep. Wah, Kang Hidir hadir bininya. Pak Ustadz, bini saya kalau marah cakep, ya. Ayah, ya. Itu bukan marah, itu mengajakin itu. Aduh, Masya Allah, ya. Tuh, jadi karena yang namanya marah itu dari setan, dan yang namanya segala sesuatu yang dari setan itu sejelek-jeleknya sesuatu yang ada pada diri kita ketika kita marah. Nah, ya. Berikutnya, ya Ali, wahai Ali. Masih lanjut ya. Wa iyyaka, dan waspadalah, takutlah kamu, wa da'watal mazlum, doanya orang yang dizolimi. Kenapa? Fa innallaha yastajibu lahu, karena sesungguhnya Allah mengabulkan doanya orang yang dizolimi. Tuh, hati-hati Pak. Orang yang suka dikatain jelek, orang yang sering di-framing, orang yang suka di roasting, orang yang sering dibully. Sekarang kan bullying itu kan sudah marak ya, sudah marak, sudah terutama di anak-anak sekolah. Itu kalau dia nggak ridho, terus itu bocah ngedoain, ya Allah, langsung Allah yang mengganjarnya itu. Makanya jangan sampai kita ini membuat orang teraniaya gara-gara kita. Wa in kana kafiron, sekalipun itu orang yang kita zolimi itu, mohon maaf, orang non muslim, fa alaihi kufruhu, maka kufurannya akan kembali padanya. Kita punya tetangga non muslim misalnya, selalu kita rendahkan, lo dasar lo, udah kafir lo, ya Allah, miskin lagi lo, astagfirullahaladzim, ngapain lo damping-damping ikut di sini lo, ya Allah. Jangan sampai. Ya nggak boleh kita Pak. Ya, dia langsung berdoa kepada Tuhannya. Ya, hati-hati. Ya walaupun Tuhannya bukan Tuhan ya Gusti Pangeran Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tuh merasa dizolimi. Bisa pengaruh buruk juga buat kita. Ya Ali, wahai Ali, iya kawal yamin, takutlah engkau dengan sumpah al-fajirah, sumpah palsu. Bahasa kita gini, bahasa kita, li, ente jangan sampai melakukan sumpah palsu gitu. Kenapa? Fa innaha
munfiqatun lis-sal'ati wa mushiqatun lirizqi wal umri. Kenapa? Karena sesungguhnya sumpah palsu itu dapat melenyapkan harta, kemudian menguras rizki dan memendekkan umur. Jangan sampai sumpah palsu. Ya. Terakhir, ya Ali wahai Ali, man amaro bil ma'ruf, man sapa wong amaro menyeru bil ma'ruf dengan kemakrupan, dengan hal-hal yang ma'ruf yang baik. Siapa orang yang menyuruh kebaikan, wa naha anil munkar, dan siapa orang yang selalu menyerukan, mencegah untuk kemungkaran, arghamallahu, maka Allah akan melindunginya fi umurihi, di dalam urusannya. Arghamallahu, Allah akan melindunginya anfa'aduwih, ya, dari apa? Dari musuhnya. Wa man shadaqa, dan barang siapa yang selalu jujur. Tahu nggak jujur, Pak? Yang buat sarapan itu kalau pagi, oh bubur. Ya. Siapa yang jujur, ya, siapa yang jujur, maka Allah akan dalam urusan, siapa yang jujur dalam urusan, maka Allah tidak suka untuk memurkainya. Allah tidak akan memurkainya, Allah akan mencintainya. Lah, kalau seandainya wa idza bakal yatim, apabila baka menangis sopo anak yatim, ada anak yatim yang menangis, maka ihtazza al-arsh fahtazal arsyu turaban. Itu maulid ya. Ihtazza al-arsh, maka arsy itu bergejolak, gerbek seolah gitulah kira-kira lah. Gitu kan. Nah, ini kan ilustrasi saja. Fayuqalu, lalu ia disuruhkan ya Jibril, disuruhkan Jibril, wasi'an nar, segerakan, luaskan yang namanya api neraka, liman abkahu, bagi orang yang membuat anak yatim itu nangis, wa wasi'al jannah, dan luaskan surga, liman adhakahu, bagi orang yang membuat tersenyum anak yatim. Tuh, orang yang membuat anak yatim nangis, siapkan keluasan api neraka. Tuh, Allah menyuruh kepada malaikat. Dan orang yang membuat anak yatim tersenyum, siapkan keluasan dia surga sebagai tempatnya. Tuh, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.